Lur, ini kita bukan lagi lomba kupas ubi loh ya. Aku lagi bantu ibu-ibu di Desa Ciparanti, Kabupaten Pangandaran, mengolah ubi menjadi renggining. Eits, renggining ini beda sama rengginang. Kalau rengginang dibikin dari beras ketan. Kalau renggining dibikin dari berbagai jenis ubi. Bisa ubi ungu ataupun ubi jalar. Perbedaan jenis ubi akan menghasilkan renggining yang beragam warna sesuai dengan warna ubinya, Lur. Ubi yang dipilih juga harus yang sudah tua alias matang ya, Lur. Semakin matang ubi, maka semakin sedikit getahnya. Jadi rasanya akan jauh lebih manis dan tidak pahit. Setelah dikupas bersih, lanjut potong ubi menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi nanti saat dikukus, ubi bakal lebih cepat matang. Sekarang kukus ubinya, Lur. Panci kukusnya udah disiapkan ini. Sengaja aku alasi kain saringnya supaya ubi mudah diangkat setelah matang. Ini Bu, udah matang Bu? Iya. Cukup setengah jam ubi wis matang iki, Lur. Selagi masih panas, ubi langsung diulek pakai sendok nasi. Setelah halus, langsung tambahkan tepung singkong dan tepung sagu. Tepung singkong ini bisa membuat adonan renggining menjadi padat. Sementara tepung sagu atau aci berguna sebagai bahan pengembang. Hasilnya, renggining bisa mekar dan mengembang sempurna saat digoreng, Lur. Tambahkan juga garam dan penyedap rasa yo. Tuangkan juga air panas yang baru mendidih agar tepung sagu dan tepung singkong yang bertekstur liat dan gampang menggumpal bisa tercampur rata bersama ubi, Lur. Yang unik dari pembuatan renggining ini adalah alat yang digunakan. Terbuat dari kaleng bekas yang dilubangi, Lur. Jadinya semacam parutan. Adonan ditaruh di atasnya, lalu parut sampai adonan berbentuk minyak keluar. Adonan yang tercetak nggak panjang, Lur, biar mudah buat dicetak. Cetakan renggining berbentuk bulan ini dari potongan cangkir plastik, Lur. Tinggal isi cetakan sampai penuh. Sengaja cetakannya langsung ditaruh di wadah kukusan, Lur. Kalau semua cetakan sudah terisi, langsung bisa diletakkan ke dalam panci kukus. Air dalam pancinya harus sudah mendidih ya, Lur. Kukus selama 5 menit. Nah, ini hasilnya, Lur. Sudah saling menempel toh. Bisa langsung susun di atas niru. Langsung jemur sampai kering. Kalau cuaca sedang panas terik, renggining bisa kering dalam waktu 1 hari. Tapi kalau sedang musim hujan, maka butuh 2-3 hari penjemuran, Lur. Renggining sudah kering, berarti sudah bisa dikemas. Satu kemasan plastik ini bisa muat menampung 30 renggining. Aku yo harus icip renggining bikinanku. Teteh berbaik hati mau goreng renggining buat aku iki, Lur. Gak lebih dari 1 menit renggining langsung mengembang. Mantap iki, Lur. Rasa renggining jelas beda dengan rengginang. Rasa perpaduan manis dan gurih, yummy banget. Sungai
sangatlah penting bagi masyarakat sebagai sumber untuk mendapatkan air guna memenuhi beragam kebutuhan, mulai dari mencuci, mandi, hingga pengairan untuk pertanian. Begitu pula bagi warga di Kedung Orak, Kabupaten Barut yang memanfaatkan sungai sebagai tempat untuk mencari sumber lauk seperti ikan. Di sungai selebar 10 meter yang memiliki arus air yang cukup deras ini menjadi tempat bagi Kang Uli dan Pak Raji untuk menjala. Sasarannya adalah ikan-ikan sungai yang berukuran kecil, seperti ikan jeler, ikan nila, hingga ikan mas kecil. Jika ikan jeler merupakan ikan asli sungai ini, maka ikan mas dan ikan nila kecil biasanya berasal dari buangan kolam-kolam ikan di sekitar aliran sungai. Menjala di sini juga harus cepat, mengingat ikan buruan kami merupakan ikan yang mampu bergerak lincah di arus sungai. Dalam sehari, Kang Uli bisa mendapat sekitar 1 hingga 2 kg ikan sungai yang bisa diolah menjadi beragam masakan yang lezat. Ikan sungai merupakan salah satu sumber protein yang mudah didapat bagi warga pedesaan. Ikan-ikan sungai yang berukuran kecil dan biasa disebut baby fish ini akan dibuat menjadi molen, yaitu membalut ikan dengan adonan kulit tepung berbumbu dan kemudian digoreng ke dalam minyak panas. Udah, banyak. Ayo, Pak. Sebelum dimasak, ikan-ikan berukuran mini ini aku bersihkan terlebih dahulu. Untuk ikan yang sedikit besar, kotorannya memang harus dibuang. Sementara ikan yang masih berukuran kecil sekali tidak perlu dibersihkan. Setelah semua isi perut ikan dikeluarkan, maka ikan dicuci bersih untuk menghilangkan sisa kotoran yang masih melekat. Sama seperti pembuatan molen pada umumnya, kulit pembungkus baby fish ini dibuat dengan menghaluskan campuran antara bawang merah dan bawang putih serta sedikit garam. Bumbu halus ini kemudian ditambahkan tepung terigu dan tepung beras. Penggunaan kedua jenis tepung ini akan membuat molen lebih terasa gurih. Dengan tambahan air, semua bahan diaduk dan diuleni hingga tercampur merata. Adonan yang sudah kalis selanjutnya dipipihkan dengan botol bekas hingga berbentuk lembaran. Ikan-ikan kecil ini nantinya akan dibalur dengan kulit tepung. Tetapi sebelumnya perlu digoreng setengah matang. Untuk menghindari agar setelah dibalut kulit molen dan dimasak kembali, bagian dalam ikan tidak mentah. Jadi, memasaknya tidak perlu terlalu lama dan menggunakan api kecil agar ikan tidak cepat gosong. Ikan yang baru digoreng setengah matang ini langsung dibalut dengan adonan kulit hingga menutupi 3/4 bagian tubuh ikan. Setelah semua ikan dibungkus dengan adonan kulit, maka baby fish ini siap untuk digoreng kembali. Penggorengannya juga masih menggunakan minyak panas dengan api kecil. Ini dimaksudkan agar semua bagian matang merata dan tidak gosong. Bu, molennya yang mau digoreng saya taruh sini, Bu ya? Iya, taruh situ. Nyicip yang udah matang ya, Bu ya? Iya, boleh. Rasa kulit molen yang renyah dan garing bercampur dengan gurihnya ikan sungai sangatlah enak. Molen baby fish seperti ini juga menjadi olahan alternatif serta dapat menambah nilai jual dari ikan sungai ini.